Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusti akan berbagi satu buah ilmu yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya, khususnya yang selama ini sudah belajar dengan segala daya upaya namun gagal, atau bisa juga bagi yang belum belajar karena takut untuk prakteknya atau syarat-syaratnya itu terlalu berat. Nah, itu dalam hal untuk melihat langsung makhluk gaib itu seperti apa, ya. Untuk menembus alam gaib itu bagaimana caranya, tanpa harus ritual ini dan itu, tanpa syarat ini dan itu, cukup dengan melakukan hal yang sangat sepele yang akan Abah Guli sampaikan nanti. Abah yakinkan tidak lebih dari 5 menit apa yang menjadi niat tujuan saudaraku langsung terwujud. Jadi kalau selama ini kita hanya menonton makhluk gaib, melihat alam gaib di sebuah film sinetron, film-film televisi, maupun hanya mendengar cerita saja, sebenarnya banyak yang ingin tahu seperti apa, namun takut untuk melakukannya. Karena apa? Takut dengan proses ritualnya yang menyulitkan dan memberatkan. Dengan metode-metode yang akan Abah Gusti ajarkan nantinya sangat simpel saudaraku. Nah, jadi begini, terdapat beberapa cara yang mudah, yaitu untuk melihat makhluk gaib atau makhluk halus tanpa amalan dan puasa-puasa tertentu. Nah, selain itu saudaraku, cara ini juga tidak melibatkan pembukaan sebuah mata batin. Nah, hal ini juga dapat melatih mental kita sebelum nanti kita benar-benar akan membuka mata batin. Karena apa? Karena mata batin itu sekali dibuka maka tidak akan bisa ditutup lagi dengan sempurna. Nah, itu mau dipahami ya. Di samping itu juga mental kita itu tidak begitu kuat, maka risikonya tidak akan pernah sebanding dengan hasilnya. Nah, jadi saudaraku, berikut ini adalah cara untuk melihat makhluk halus atau makhluk gaib dengan mudah, yaitu tanpa amalan-amalan tertentu ataupun puasa. Akan ada lebih bagusnya seperti biasanya sebelum Abah Gusti dilanjutkan, khususnya untuk para pendatang baru atau yang baru menemukan channel Jalan Surga ini, silahkan mohon keikhlasan hatinya untuk membantu Abah Gusti membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe dan bagikan video ini nantinya ke sosial media manapun sebanyak-banyaknya, ya. Jadi saudaraku, cara untuk mengetahui makhluk gaib atau melihat langsung makhluk halus itu seperti apa, dalam bentuk apa yang kita inginkan, itu cara yang pertama, ya. Cara yang pertama, saudaraku bisa menggantungkan beberapa cakar atau ceker ayam, ya. Ceker ayam yang masih mentah, yang masih segar. Nah, itu di mana? Di tempat yang dianggap angker. Nah, dengan begitu akan mengundang makhluk gaib yang berupa, ya, bisa kategorinya kuntilanak dan sebagainya. Dengan kita menggantungkan ceker ayam itu, maka mereka akan datang
Karena apa? Karena mencium bau amis dari ceker ayam itu sendiri. Nah, lalu mereka akan mendekat dan akan memakan ceker itu dengan cara menjilat dan menghirup aroma dari ceker ayam itu. Nah, yang mana menggunakan ceker ayam mentah, saudaraku juga bisa menggunakan pembalut, ya, pembalut wanita. Bagi yang mau dan tega melakukannya itu terserah saudaraku sendiri ya. Yang telah dipakai, yang masih baru dipakai, kemudian sudah kotor, ambil. Caranya sama seperti yang memakai ceker ayam tadi, ya, memakai ceker ayam mentah tadi, yaitu dengan pembalutnya digantung di tempat yang dianggap angker. Maka nanti para makhluk halus ini akan datang karena mencium bau amis dan darah yang ada di pembalut itu tadi. Namun begitu, ada satu hal yang harus saudaraku ingat. Cara ini harus saudaraku lakukan setelah lewat tengah malam, artinya di atas jam 12 malam. Nah, saudaraku harus melihatnya dari kejauhan. Agar apa? Agar nantinya saudaraku itu tidak mengganggu aktivitas dari makhluk halus itu tadi. Nah, ya, artinya kita cukup memantau dari jauh, boleh dari jarak 100 meter, 50 meter. Kalau memang belum sanggup itu sendiri, ya boleh bawa teman atau bawa tokoh spiritual yang bisa untuk menjaga hal kemungkinan yang terjadi yang membuat saudaraku takut. Tapi kalau berani ya sah saja, silahkan saja sendiri, nggak jadi masalah. Toh itu tidak akan berimbas, dia akan mengganggu kita kok. Kita hanya pengen menyaksikan seperti apa sih bentuknya, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku bisa menggunakan media tanah kuburan. Nah, ini memiliki energi negatif yang sangat kuat sebagai sarana untuk ritual-ritual yang tidak baik biasanya. Nah, itu tanah kuburan yang mungkin udah nggak asing lagi. Contohnya ya seperti santet, pelet, teluh, gendam, dan banyak macam lain yang lainnya. Nah, caranya saudaraku kalau menggunakan media tanah kubur ini, ambil segenggam tanah dari kuburan, ya, basi terserah kuburan siapapun itu. Kemudian saudaraku oleskan pada kedua kelopak mata kita. Nah, kapan waktunya? Pada saat menjelang maghrib. Nah, maka setelah itu saudaraku tinggal menunggu saja, ya. Tinggal menunggu waktu saja hingga kalian melihat berbagai penampakan dari makhluk gaib yang harus diperhatikan. Dari cara ini, saat saudaraku akan membuang sisa dari tanah kuburan yang sudah kita oleskan kelopak mata kita tadi, maka kalian harus membuang tanah itu sampai bersih. Dan jangan sampai ada yang tertinggal, karena jika sampai kececer atau tertinggal, maka akan berakibat buruk. Nah, cecerannya itu bisa berakibat mendatangkan aura energi negatif. Nah, artinya harus hati-hati, ya. Kemudian yang ketiga, bisa saudara lakukan dengan membelakangi kaki. Nah, dengan membelakangi kaki di suatu tempat angker yang kemudian melihatnya melalui celah kedua kaki, ya. Lalu kita nungging nih, kemudian otomatis kepala kita ke bawah dengkul nih. Nah, kita lihat ke belakang, ya, kita lihat ke belakang. Nanti di situ, saudaraku kemungkinan akan bisa melihat sosok penunggu gaib di tempat itu. Nah, karena hal seperti itu dianggap bisa membuat penunggu tersebut menjadi marah dan kemudian akan menampakkan diri. Karena yang saudaraku lakukan itu dianggap sudah berlaku tidak sopan terhadap mereka. Akhirnya mereka menampakkan wujud itu, baru saudaraku tahu. Nah, kalau pengen dia hilang ya sudah, kembalikan lagi kepala kita ke atas, mendongak ke atas, sudah, dia sudah hilang sirna. Ini tadi kan hanya pengen melihat saja, kan begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, saudaraku juga bisa meletakkan cermin datar dengan cara berhadapan. Cermin atau kaca pantul yang biasa untuk kita berias, nah, untuk melihat wajah kita sendiri, itu yang datar dua dengan cara berhadapan-hadapan. Diposisikan cermin datar ini saling berhadapan di malam hari. Nah, jaraknya berapa? Ya boleh 1 meter atau setengah meter, intinya harus berhadapan-hadapan. Nah, itu menempatkannya itu di malam hari atau di tempat yang dianggap angker. Nah, di situ nanti saudara bisa melihat sendiri. Di situ kenapa? Akan menimbulkan pantulan bayangan yang tidak terbatas jumlahnya di dalam cermin itu. Sehingga endingnya kondisi seperti itu dipercayakan menjadi portal bagi makhluk gaib untuk masuk dan terhubung dengan dunia manusia. Nah, nanti saudaraku bisa lihat sendiri di dalam kaca itu ada apa, ya.
Itu cara yang singkatnya yang keempat. Kemudian cara yang kelima, kalau ini repot, itu repot, penuh dengan risiko harus kesana kesini. Oke, lakukan saja di rumah, praktekkan di rumah. Caranya bagaimana? Saudaraku, mulai malam ini silahkan tidur di depan pintu. Nah, di depan pintu utama ya. Posisi terlentang di atas jam 12 malam. Nah, kenapa? Pintu juga termasuk sebagai sarana keluar dan masuknya bagi makhluk halus. Nah, sehingga ketika kita tidur menjelang di tengah pintu, itu maka dianggap telah menghalangi lalu lintas para makhluk halus tersebut, sehingga akhir-akhirnya itu akan menyebabkan orang yang tidur tersebut mengalami tindihan atau akan mengalami badannya sakit seperti habis diinjak-injak. Kenapa? Pada saat bangun tidur, selain itu melintang di tengah pintu, itu juga akan bisa melihat penampakan dari makhluk halus yang akan melintas ketika kita berada pada kondisi atau posisi kita tuh antara tidur dan sadar. Nah, jadi kita tidur melintang di pintu dengan posisi terlentang. Nah, nanti di saat setengah tidur atau tidak, antara sadar dan tidak, antara tidur dan tidak, disitulah saudaraku akan melihat sendiri faktanya. Apa yang saudaraku lihat di bagian atas, bisa jadi dia melangkahi kita, bisa jadi dia terbang di atas kita dan sebagainya. Nah, tapi untuk hal seperti ini saudaraku harus berani nyali. Artinya nyalinya harus besar. Janganlah kita pengen melihat palu-palu, pengen melihat ini, pengen melihat begitu udah ketemu lah kitanya sendiri sok ketakutan. Nah, kalau dirasa belum berani jangan dilakukan. Ya. Padahal kalaupun itu menampakkan diri terlihat oleh kita, Abang jamin tidak akan terjadi apa-apa kok. Dia hanya menampakkan diri saja sesuai dengan niat kita. Saya hanya ingin melihat, tidak mengganggu. Mereka pun lebih tahu, ya sudah, kalau kau pengen melihat ini wujud saya. Nah, nanti terjawab pada saat itu juga. Nah, itulah saudaraku sedikit pemaparan singkat. Bisa dipraktekkan untuk saudaraku yang saat ini masih penasaran dan ingin melihat makhluk halus itu seperti apa, dalam bentuk apa saja. Silahkan dipraktekkan mulai dari sekarang. Tidak butuh waktu 5-15 menit. Nanti saudara akan melihat sendiri hasilnya, ya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dan rahmatullah Allah, itu semuanya kesimpulannya ada di saudaraku sendiri, keyakinannya ada di saudaraku sendiri. Dalam video ini tidak ada kewajiban untuk harus dipraktekkan. Kalau dirasa ini cocok silahkan dipraktekkan, kalaupun tidak perlu dijadikan perdebatan, permusuhan, saling menghujat dan sebagainya. Semuanya kembali ke diri saudara masing-masing, ya. Tugas Abbas Kusli di sini hanya menyampaikan ilmu pengetahuan ini. Jika dirasa bermanfaat silahkan digunakan, kalaupun tidak silahkan diabaikan saja, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tak lupa juga Abah ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jika ingin ada yang berkonsultasi baik itu masalah rumah tangga, keluarga, penyakit, bisnis, usaha dagang, hutang piutang, masalah harta, tahta, wanita, jabatan, apalagi di era zaman politik ini banyak mencalonkan diri sebagai legislatif, membutuhkan suatu saran, masukan dan amalan apa yang terbaiknya, bisa langsung menghubungi Abah Gusli di nomor WA yang sudah Abah letakkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan dicek, di situ ada nomor WA Abah Gusli, nanti bisa dikonsultasikan secara gratis. Dengan satu catatan, harap dikedepankan adab dan etikanya dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu, alamatnya dari daerah mana dan apa yang menjadi hajatnya saat ini. Insya Allah nanti akan Abah bantu berikan solusinya. Baiklah saudaraku, sekali lagi mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.